Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilakan masuk. Kalau ditanya saat itu, saya akan jawab nggak adil lah. Kalau saat itu ya, di tahun 80-an, saya masih kecil ditanya seperti itu, saya bilang saya nggak adil dilakukan kayak begitu. Tindakan orang tua saya dan guru saya saat itu adalah mendidik yang sebenarnya. Siswa yang asik ngobrol dengan temannya ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran di depan kelas. Silahkan beri hukuman ke anak saya kalau anak saya itu menyalahi aturan sekolah atau juga bahkan salah di sekolah. Saya tidak akan menuntut, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngobrol Nggak Guna bersama Asaka Coffee. Dan udah lama podcast Ngobrol Nggak Guna nggak menayangkan atau juga nggak mengupload informasi-informasi ya. Dan sejujurnya hari ini saya ada semangat untuk membuat konten di podcast Ngobrol Nggak Guna. Ini karena saya agak tergelitik ya dengan berbagai berita tentang guru dan murid yang ramai di lini masa gara kasus seorang siswa yang ketahuan rokok di lingkungan sekolah dan akhirnya terjadi penamparan terhadap siswa tersebut oleh kepala sekolah, yang akhirnya isu ini berkembang ke segala macam arah ya di berita-berita tersebut ya, mulai dari haruskah siswa diperlakukan seperti itu, lalu siswa aja yang salah, pendidikannya apakah benar, apakah tidak, sampai akhirnya orang tua menggugat atau juga melaporkan tindakan-tindakan tersebut gitu ya. Itu semuanya berkembang tuh berita-berita tersebut, dan akhirnya berkembangnya itu pada ujungnya membandingkan dengan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Coba baca beritanya, pasti membandingkan. Wah, kalau gue dulu di tahun 80 nih, gue ditampar guru, dibalik tampar lagi kalau ngadu ke orang tua, malah ditamparin sama orang tua gue atau bokap gue gitu. Nah itu jadi terjadi perbandingan, membanding-bandingkan gitu. Nah melihat hal ini ya, kalau secara jujur kalau membandingkan, ya jelas saya lebih suka dengan cara guru memperlakukan siswa ketika di era tahun 80-90-an. Karena pertama, saya mengalami betul indahnya jadi siswa atau jadi murid yang dipukul jarinya dengan penggaris kayu ketika saya salah mengeja. Lalu saya juga merasakan betapa indahnya ketika saya dilempar penghapus papan tulis yang terbuat dari kayu gara-gara saya itu asik ngobrol dengan teman sebelah padahal guru lagi menerangkan materi pelajaran. Dan betapa indahnya ketika saya disuruh ke depan, jadi hukum oleh guru untuk ke depan kelas karena saya tidak membuat PR atau tugas dari guru tersebut. Buat saya adalah didikan terindah yang pernah saya dapat. Buat saya itu adalah didikan terindah yang pernah saya dapat. Benar, ini saya jujur, itu adalah didikan terindah yang pernah saya dapat. Belum lagi juga ditambah orang tua saya tuh begitu keras dan tegas ketika mendampingi saya belajar di rumah. Teringat benar ya ketika saya ini kan matematikanya jeblok banget, asli jeblok banget matematikanya. Buat saya itu pelajaran matematika adalah momok yang menakutkan. Nah kalau lagi ada PR dan saya bawa ke rumah, orang tua saya pasti nanya tuh, ada PR nggak? Ada. Saya nggak bisa bohong lah, ada matematika. Udah malamnya belajar didampingi orang tua saya udah pasti tahu endingnya. Kalau nggak saya nangis ya, karena saya dimarahin karena saking tololnya saya menghitung, membagi ataupun apapun itu di dalam soal matematika, itu membuat orang tua saya terutama ibu itu gregetan, kesel. Endingnya itu kalau nggak nangis ya buku ada yang robek, karena ya ibu saya tuh kesel banget gitu, saya nggak bisa menjawab soal tersebut. Akhirnya beliau yang mengisi sampai neken banget pensilnya ke arah kertas, jadi bolong tuh kertasnya karena saking keselnya tuh ya. Oke. Kalau ditanya saat itu kategori adil nggak sih saya diperlakukan itu? Kalau ditanya saat itu saya akan jawab nggak adil lah. Kalau saat itu ya di tahun 80-an saya masih kecil ditanya seperti itu, saya bilang saya nggak adil diperlakukan kayak begitu. Tapi ketika saya melangkah pendidikan ke jenjang berikutnya, saya menyadari betul ternyata tindakan guru
dan orang tua saya saat itu membuat saya itu lebih bertanggung jawab, lebih menghormati lawan bicara, lebih menghormati orang yang lebih tua, dan bahkan juga lebih menghormati guru pastinya. Dan yang pasti ya saya menjadi memahami gitu, betapa tindakan orang tua saya dan guru saya saat itu adalah mendidik yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau ditanya sekarang, nah sekarang saat ini saya berada di lingkungan pendidikan. Betapa dahsyatnya ya hal-hal yang saya temui dan saya rasakan ketika saya di lingkungan pendidikan tersebut. Ini dalam hal kelakuan para siswa ya ketika belajar. Jadi saya kerucutkan aja ketika siswa belajar di dalam kelas. Ini saya kerucutkan ya. Tapi sekali lagi tidak semua siswa seperti itu ya. Tapi adalah yang saya contohkan, ada yang saya contohkan. Jadi ketika saya menjelaskan satu materi pelajaran, panjang lebar nih saya jelasin materinya. Di tengah-tengah penjabaran saya pasti selalu nanya, paham ya? Nah, paham. Mengerti ya? Mengerti. Ada yang mau bertanya nggak? Diam. Tidak lah. Oke. Nah, melihat hal itu saya mencoba membuat sebuah tugas yang harus dilakukan harus diselesaikan oleh siswa tersebut. Ternyata setelah selesai, setengah dari isi kelas itu, tugasnya itu tidak sesuai dengan materi yang saya ajarkan saat itu. Dan tidak sesuai dengan materi pelajaran tersebut lah gitu. Ya terjadi apa ya? Ya saya cuma geleng-geleng kepala aja gitu sambil nanya gitu, kenapa ya gitu. Dan satu lagi nih, ketika saat pembelajaran di dalam kelas ya, terbayang nggak berapa banyak siswa yang tertidur di atas meja ketika guru sedang menjelaskan, bahkan sengaja tidur malah. Lalu juga bayangkan berapa banyak siswa yang asik ngobrol dengan temannya ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran di depan kelas. Dan bayangkan juga betapa banyaknya siswa perempuan yang sempat-sempatnya make up ketika guru lagi menjelaskan pelajaran di depan kelas. Bahkan ketika saya memberikan tugas dengan sistem deadline, ada yang tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan deadline tugas tersebut. Bahkan ada satu kejadian ini belum lama. Hari itu sebenarnya harus ada tugas yang dibawa oleh siswa, harusnya karena sesuai dengan deadline. Tapi apa yang terjadi? Satu pun siswa tidak membawa tugas yang saya perintahkan. Satu kelas, bayangkan satu kelas tidak bawa tugas. Dan buat mereka ketika ditanya ya cuma senyum aja, ketawa-ketawa aja, nggak bawa pak, lupa pak. Waduh. Dan aneh nih buat saya, ketika siswa yang tidak mengerjakan tugas tersebut dengan alasan yang dibuat-buat, pas ketemu saya sebagai guru yang memberikan tugas, cuek aja, ngomong enggak, ngapain juga kagak. Jadi kayak merasa nggak bersalah. Apalagi ya permintaan maaf gitu ya, datang ke saya tiba-tiba, Pak maaf Pak, saya enggak sama sekali. Tapi ketika ditanya, panggil satu-satu atau satu kelompok dipanggil, kenapa nggak bikin tugas? Nah baru tuh mereka menjelaskan masalahnya, inilah itulah dengan berbagai macam alasan. Ada yang minta maaf, ada yang biasa aja. Bahkan kalau nggak ditegur, kenapa nggak buat tugas, ya udah cuek aja dia, malah nggak dikerjain tugas. Ada dia seperti itu. Pokoknya biasa aja lah ya. Nah menghadapi hal tersebut, sebentar saya boleh minum dulu, minum Asaka Coffee dulu. Asaka Coffee, your daily dose. Oke, saya lanjutkan lagi. Bahkan ketika saya sampai di rumah ya, saya selesai mengajar, sampai rumah istirahat, menenangkan pikiran, kadang-kadang selalu bertanya terhadap diri sendiri dengan kejadian-kejadian di kelas ya. Suka apa saya nggak mampu ngajar ya, atau apa saya tidak mampu menguasai keadaan kelas ya, atau juga apakah materi yang saya jelaskan itu membosankan, atau cara saya yang salah menjelaskan materi tersebut. Atau yang lebih parah lagi, kadang-kadang saya berpikir ini jangan-jangan karma nih, ketika saya dulu jadi siswa melalaikan tugas dari guru, bahkan juga melalaikan tugas dari orang tua. Wah, jangan-jangan ini karma nih yang
yang ujung-ujungnya ya segudang pertanyaan itu ya nggak terjawab lah ya gitu. Nah itu baru permasalahan antara guru dan siswa. Belum lagi permasalahan antara guru dan orang tua. Saya pernah terkesan dan sungguh-sungguh terkesan dari beberapa orang tua yang pernah datang ke saya mengeluarkan statement seperti ini. Pak, apapun yang Pak Guru lakukan terhadap anak saya ketika di sekolah dengan tujuan mendidik anak saya akan selalu dukung Pak. Silahkan beri hukuman ke anak saya kalau anak saya itu menyalahi aturan sekolah atau juga bahkan salah di sekolah. Saya tidak akan menuntut Pak, karena itu demi masa depan anak saya dan juga demi pendidikannya. Saya selalu terharu kalau ada orang tua yang seperti itu ya. Pernah ada yang seperti itulah. Ada beberapa yang datang ke saya dan mengatakan hal yang seperti itu. Saya juga terharu dan terima kasih untuk kepada orang tua yang pernah datang ke saya dan mengatakan hal itu kepada saya saat itu ya. Tapi juga pernah beberapa kali saya juga mendapatkan satu permasalahan dengan orang tua siswa yang kalimatnya itu cukup menyakitkan. Saya rasa ini juga dialami oleh beberapa guru lah ya, banyak guru pasti. Ada yang mengatakan saya guru tidak baik, ada yang mengatakan anaknya sering berbohong gara-gara menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saya. Bahkan ada salah satu siswa yang bermasalah ya, notabene siswa ini bermasalah, lalu coba saya selesaikan dan selesai akhirnya permasalahan tersebut. Berapa waktu kemudian saya dihujat malah gitu oleh orang tuanya. Menyakitkan sangat, tapi ya buat saya jadi akhirnya saya mengintrospeksi diri. Benarkah tindakan saya, atau mungkin benar apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut ke saya gitu. Pokoknya saya coba untuk introspeksi lah, agar untuk kedepannya saya akan lebih baik, mencoba untuk pas nih kayak begini nih ya, ketika jadi guru nih saya mencoba itu gitu. Walaupun itu sebenarnya ya cukup menyakitkan buat saya ya. Dan melihat permasalahan yang ada, saya menarik kesimpulan dalam arti secara pribadi ya, di pandangan saya ini bahwa sebenarnya betapa pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan anak. Ketika ada anak yang terkesan melawan ke orang tua, lalu bersikap masa bodoh, bahkan mengabaikan nasihat dari orang tua, berarti di sini ada miss, dalam artian nggak nyambung. Ada yang nggak kesambung di sini antara orang tua dan si anak. Itu mungkin tidak nyambungnya apakah karena orang tua tidak tegas, orang tua tidak pernah marah ketika anak melakukan sesuatu kesalahan sebenarnya melakukan kebiasaan yang buruk, tapi karena sudah dilakukan kebiasaan tersebut oleh si anak, jadi dianggap normal aja oleh orang tua, padahal kebiasaan itu buruk sebenarnya dan orang tua diam aja gitu. Menormalisasi kan. Atau juga mungkin ada orang tua yang terlalu fokus dengan pekerjaannya sehingga melalaikan hak anak. Atau juga ada orang tua yang terlalu sibuk, bahkan juga ada orang tua yang sering marah-marah terhadap anak, itu ada juga. Bahkan ada juga orang tua yang terlalu sayang sama si anak, saking sayangnya kesannya jadi dimanjakan, apa-apa disiapin, apa-apa dipenuhi ya. Pokoknya gimana caranya supaya anak ini senang, akhirnya kesannya jadi dimanjakan. Nah, sementara dari sisi guru itu sebenarnya bisa dikatakan pada dasarnya melapisi atau menambahkan apa-apa yang sudah dilakukan hal-hal baik terhadap dilakukan hal-hal baik dari orang tua ke anak. Jadi orang tua sudah mengajarkan hal-hal yang baik ya terhadap anak. Ketika di sekolah, guru tuh melapisi, bahkan juga menambahkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh orang tua di rumah gitu untuk hal-hal yang baik ya, seperti sesuai dengan pengetahuan si guru, sesuai dengan wawasan guru, sesuai dengan pengetahuan guru, dan itu semua sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, disesuaikan gitu. Jadi guru itu melapisi, justru menambah kuat sebenarnya. Dan di sini ya sekali lagi, kalau melihat permasalahan itu berarti harusnya ini sekali lagi nih menurut pandangan saya secara pribadi,
ada kerjasama antara guru dan orang tua yang kuat. Kerjasamanya ini harus kuat. Jadi jangan hanya sekedar orang tua menyekolahkan anak di sekolahan tersebut, tapi jarang berkomunikasi dengan guru atau wali kelas lah. Sekalipun berkomunikasi ataupun datang, itu hanya ketika bagi rapot atau penyelesaian administrasi, atau mungkin anak ada masalah ya, itu baru ada komunikasi. Padahal sekali lagi menurut saya pribadi ya, banyak sekali guru-guru yang ada di Indonesia ini ingin sekali bertemu dengan para orang tua siswa. Di satu sisi pengen bersilaturahmi, di satu sisi juga ingin menceritakan prestasi si anak, di satu sisi betapa bangganya guru ketika siswa tersebut bisa menyerap pelajaran, atau juga bahkan ada ingin bertemu karena ingin menceritakan loh bahwa ada kekurangan dari siswa dan sebenarnya kekurangan ini bisa dikurangi gitu loh, kekurangan siswa ini bisa diselesaikan lah gitu. Banyak itu, saya yakin sekali kalau dari para guru ingin bertemu dengan orang tua. Nah, kalau dari pihak sekolah hendaknya, ini sekali lagi masih pendapat saya, kalau bisa sering-seringlah melakukan pertemuan dengan orang tua yang membahas khusus tentang perkembangan anak, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, yang membahas khusus perlakuan anak atau juga kedepannya anak mau bagaimana setelah lulus, membahas prestasi boleh, membahas apapun itu tentang anak. Jadi orang tua tahu, oh seperti ini ya, oh nanti kedepannya anak saya akan seperti ini ya, oh kelanjutan anak sekolah saya setelah lulus ini akan kesini ya, apakah mau bekerja, apakah mau kuliah ya. Ini yang masih yang sudah tingkat SMA atau SMK. Jadi insya Allah kalau seandainya ada kerjasama yang terjalin erat, terjalin kuat, saya rasa insya Allah itu kejadian-kejadian guru menyerang murid itu tidak ada. Guru menyerang murid, murid menyerang guru, orang tua menyalahkan guru, guru menyalahkan orang tua, atau bahkan juga murid menyalahkan guru. Insya Allah itu tidak akan ada. Jadi sekali lagi intinya di pembicaraan adalah ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah, terutama guru. Nah, buat siswa-siswa Bapak dimanapun berada, Bapak yakin kalian adalah anak baik, dan tetaplah jadi anak yang baik, tetap jadi yang terbaik. Jangan pernah melawan orang tua. Sekali lagi, jangan pernah melawan orang tua dan jangan pernah tinggalin sholat. Bapak sih yakin ya, di tengah permasalahan yang kalian hadapi atau alami ya, kalian alami, itu terselip sesuatu di hati kalian untuk berubah menjadi lebih baik. Bapak yakin itu. Jadi ayo buat bangga orang tua kalian. Semangat tuh kayak gitu ya. Nah, buat semua orang yang belum pernah merasakan jadi guru di dalam kelas dan bertahun-tahun mengajar siswa, ya coba deh sesekali rasakan jadi guru dan mengajar di dalam kelas. Gak usah bertahun-tahun, seminggu aja berturut-turut. Coba deh rasakan sensasinya lah pokoknya. Dan untuk seluruh teman-teman guru, teman-teman sejawat dimanapun berada, semoga apa yang teman-teman guru lakukan melakukan demi kebaikan dan mendidik siswa itu bisa menjadi sebuah pahala, bisa menjadi sebuah rezeki serta berkah yang tak pernah putus. Amin. Dan juga buat teman guru, memang honor kita tak seberapa, tapi setidaknya kita bisa membuat pintar anak Indonesia dan dunia. Oke, demikian untuk obrolan di podcast Ngobrol Gak Guna. Walaupun podcast Ngobrol Gak Guna, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna buat semuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.